Candu. Kecanduan itu bisa terjadi kepada siapa saja, usia berapa saja, dari kelompok atau kalangan apa saja, jenis kelamin apa saja. Candu, kecanduan itu bisa dialami oleh semua orang, siapa saja. Candu itu tidak hanya untuk yang kecanduan pornografi, kecanduan narkoba. Candu itu berarti ketidakmampuan kita berlepas dari sesuatu. Candu itu berarti kita tidak merasa mampu berdiri sendiri tanpa hal yang membuat kita kecanduan. Candu itu berarti tidak ada logika di sana. Kita nggak peduli baik, nggak peduli itu merugikan diri kita nggak bisa berhenti. Nah, setiap orang bisa kecanduan dengan kecanduan masing-masing. Setiap kita berbuat dosa dengan cara kita masing-masing. Candu itu bagian dari yang disebut hidup adalah ujian. Nah, ujian hidup itu Allah menciptakan banyak sekali kesenangan, banyak sekali perhiasan dunia. Makanan itu perhiasan dunia, anak itu perhiasan dunia, kesenangan itu perhiasan dunia, hewan-hewan. Ada sebagian kita yang kecanduan dengan pornografi, kecanduan dengan seksual, kecanduan dengan makanan pedas gila, kecanduan dengan minuman karbonasi dan sebagainya. Itu candu, sama-sama candu. Jadi kalau kita kecanduan dan itu di dalam pandangan masyarakat dianggap sebagai kecanduan yang buruk, tidak perlu kita merasa malu. Kenapa? Itu hanya kemampuan berpikir orang itu berbeda-beda. Karena narkoba dan pornografi itu sesuatu yang dianggap berdosa besar, maka membuat orang sesuatu yang besar itu kan lebih dihargai ya, membuat orang lebih mudah menghakimi. Tidak ada dosa jika dikumpulkan terus menerus. Kecanduan kecil pedas gila, kecanduan kecil makan cookies hanya gulanya tinggi, kena diabetes, kecanduan minuman berkarbonasi dan sebagainya, akhirnya kena kanker, akhirnya ususnya jebol dan sebagainya ya. Jadi namanya candu, tidak ada logika di sana, kita dapat baik atau buruk. Kalau kita termasuk kecanduan sesuatu yang besar dan dihakimi oleh orang-orang, mari kita belajar untuk menerima keadaan bahwasanya kita berbuat dosa dengan cara kita masing-masing. Kemampuan setiap orang tidak sama untuk memahami. Nah, kehormatan kita itu ada di mana? Kehormatan kita itu ada di pandangan orang lain atau diri kita sendiri. Candu itu menjadi sulit diselesaikan diantaranya karena kita meletakkan kehormatan itu di hadapan orang lain. Monster yang lebih menakutkan daripada monster apapun, hantu yang lebih menakutkan daripada hantu apapun dari negeri manapun, kita pocong, genderuwo, kuntilanak dan sebagainya, ada yang lebih menakutkan dari itu. Apa? Pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Allah Maha Baik, Allah Al-Bar. Karena Allah itu Maha Baik, maka segala sesuatu yang tidak baik itu pasti mendatangkan kegelisahan. Itu pasti di dalam setiap diri setiap manusia yang diciptakan oleh Allah. Pasti kita menyadari, mengakui. Kenapa? Karena kita semua sudah dikasih, sudah diimplan, sudah di built in ya, seperti komputer ataupun HP, built in di dalam diri kita kesadaran, pemahaman tentang nilai-nilai baik dan buruk. Karena kita sadar mana yang baik dan buruk, makanya akhirnya muncul dalam pikiran ketika kita kecanduan pornografi, kecanduan narkoba, muncul dalam pikiran kita, wah aku ini nggak baik, aku ini nggak benar. Kemudian kita melihat orang lain menilai hal yang sama. Nah, pikiran kita sendirilah yang sebetulnya membunuh kita, sehingga kita semakin merasa tidak berharga, putus asa dalam hidup ini, akhirnya lebih percaya dengan omongan orang, lebih percaya dengan pikiran kita sendiri yang negatif. Akhirnya dari situlah candu itu semakin sulit diobati. Ngefans kan, sampai ada istilah ngefans yang sampai jadi penguntit dan yang sebagainya. Itu pun candu. Setiap kita punya candu, setiap kita kecanduan dengan cara kita masing-masing. Nah, yang akan kita bicarakan adalah bagaimana cara kita berlepas diri dari candu. Caranya diantaranya yang sudah dijelaskan. Yang pertama, memahami bahwasanya hidup itu diciptakan untuk diuji dicoba. Perhiasan hidup itu banyak, kita sulit untuk berlepas diri dari kesenangan hidup.
Seorang ibu susah untuk tidak tergandrung-gandrung dengan anaknya. Yang bayi lucunya dipakai baju ini, imutnya dipakai baju itu, imutnya. Dia mengalahkan boneka karena boneka nggak bisa tertawa. Ini bisa mengeluarkan suara luar biasa. Boneka nggak bisa memandang indah. Kita melihat bayi tentu saja bisa membalas pandangan kita yang luar biasa sekali. Jadi perhiasan manapun yang buat kita kecanduan itu memang sudah fitrah dari hidup. Ketika kita sudah tahu itu fitrah hidup, berikutnya yang harus kita lakukan adalah ikhlas. Ikhlas dengan fitrah hidup, menerima dengan fitrah hidup. Bahwasanya Allah itu maha luar biasa, terlalu sulit untuk kita tidak suka dengan kesenangan yang diciptakan oleh Allah. Ini ruhnya. Ini yang menjadi berbeda. Kecanduan ngawur dengan kecanduan tidak jelas, kecanduan yang tidak ada ujungnya dengan kecanduan yang akhirnya menjadi sesuatu yang baik. Tujuan dari diciptakannya manusia adalah untuk diuji dicoba. Diuji dicoba berarti ada tujuannya apa? Dari seperti dawuh Rasulullah, manusia itu diciptakan untuk berbuat dosa, yang paling baik memperbaiki. Nah ini loh, diuji coba. Kayak ujian, nilaimu berapa? Oh 10. Alhamdulillah sudah bagus, pertahankan ya. Besok nilaimu berapa? Masih 20. Ayo perbaiki ini. Perbaikan. Jadi setelah kita kecanduan, kita harus memperbaiki diri. Cara memperbaiki dirinya memahami tujuan penciptaan, kemudian mengikhlaskan. Ikhlas itu bukan berarti menyerah, ikhlas itu berarti bukan membenarkan diri. Ikhlas itu lebih besar daripada itu. Yang akan menjadi energi besar untuk kita menjadi lebih baik. Itu perbedaannya ikhlas dengan menyerah. Ikhlas itu menjadi energi lebih baik. Karena ikhlas berarti menerima apa-apa yang ditetapkan Allah dengan rela hati, dengan pengakuan, dengan kerendahan diri kepada Allah. Iya ya, kesenangan dunia itu luar biasa karena kesenangan dunia ini Allah menciptakan. Sulit untuk seorang cewek lihat baju yang kinyis-kinyis, kinclong-kinclong, wow, harganya 500, 700, 1 juta sekalipun, lebih dari itu sekalipun, kata tidak kinclong-kinclong matanya, kata tidak ting, kata tidak terpukau, kata tidak bikin kita kepingin banget gitu loh beli. Itulah pengakuan kita pada kebesaran Allah yang buat kita tidak berdaya. Kita ikhlas menerimanya, kita mengakui kebesaran Allah, dan kita mohon ampun mengakui kelemahan kita. Itu menjadi energi. Kalau kita sudah memahami yang berikutnya, kita memahami manusia, kita bebaskan diri kita sendiri. Jika kita sudah memahami tujuan hidup, mari kita pahami tentang manusia. Manusia itu lemah. Matanya menghadap keluar, jadi wajar dia lebih melihat keluar daripada ke dalam. Sesuatu yang besar seperti gunung dari jarak jauh kan kelihatan toh. Matahari dari ujung bumi manapun kelihatan, karena itu sesuatu yang besar. Jadi kalau kita tergolong kecanduan-kecanduan yang besar yang terlihat oleh mata, narkoba, kecanduan seks, kecanduan pornografi, kecanduan belanja yang sampai kita hutangnya menggunung, ya itulah manusia. Matanya di depan, dia tidak melihat ke diri sendiri, juga kecanduan. Misalnya suka bersih-bersih, oh ini enggak bersih, ini begini. Dia enggak ngelihat diri sendiri kecanduan, tapi dia mudah menghakimi. Artinya itu adalah suatu fitrah kehidupan yang tidak bisa kita lepaskan. Sekarang pertanyaannya adalah, harga diri kita gantung di mana? Yang memberi label harga ke diri kita, seperti kita jualan baju, siapa yang menentukan? Ini kan toko kita, masa tetangga sebelah yang menentukan harganya? Ini kan hidup kita, tentu kita sendiri yang memberikan label. Iya, aku memang bejat, aku memang bajingan, aku memang tidak baik. Nah, kita sendiri yang harus berani memberikan label. Nah, kita tidak berani memberikan label, kenapa? Karena kita masih ada di alam mimpi. Mimpi tentang apa? Mimpi tentang kita adalah orang baik, dan baik dalam perspektif kita adalah suci, terbebaskan dari dosa. Nah, kita belum belajar menerima kenyataan bahwasanya kita adalah manusia. Kalau kita sudah menerima diri kita manusia itu pasti berbuat dosa. Sebaik-baik manusia pasti berbuat salah. Maka kita akan lebih tenang menghadapi gejolak dalam diri kita, menghadapi mimpi di dalam diri kita. Jadi saatnya kita menerima kenyataan, orang baik itu bukan berarti orang yang suci, yang terbebas dari dosa. Orang baik itu adalah orang yang memperjuangkan kejujuran, kebaikan di dalam dirinya. Orang baik itu yang kita umumnya anggap belum tentu baik, bahkan cenderung tidak baik. Orang baik itu orang yang berhasil keluar dari kemelut dalam dirinya dan tetap memilih yang baik. Itu baru orang baik.
Ketika kita terjerumus dengan hal yang tidak baik, kemudian kita menjadi tidak baik, ketika itulah kita tidak baik. Karena kita nggak punya duit, kita melarat, kita akhirnya jatuhnya jadi pelit. Itu bukan orang baik. Orang baik itu yang sesungguhnya tidak akan lemah, tapi orang baik yang sesungguhnya itu orang yang kuat. Kekuatannya diperoleh dari mana? Dari masalah-masalah, dari rintangan-rintangan, dari ujian-ujian hidup, dia tetap memilih baik. Jadi mari kita lupakan kalau kita itu bukan orang baik. Inilah kenyataannya. Baiknya manusia itu adalah sebuah hasil usaha yang terus ditingkatkan. Kita kemarin baik biasa karena kita nggak punya keinginan untuk berbuat jahat sama orang lain, nggak kepingin sebelumnya kita terjerumus dengan hal yang buruk seperti narkoba. Itu semua tiba-tiba terjadi begitu saja, kita nggak sadar, kita nggak ngerti, kita nggak nyangka, kita shock, kita terima kenyataannya. Apakah itu menjadikan diri kita menjadi tidak baik? Kita harus dengan ikhlas menerima bahwasanya iya, sengaja tidak sengaja, sekecil apapun, kenyataannya memang itu tidak baik. Mari kita berlapang dada menerima kenyataan itu. Setelah kita menerima kenyataan itu, omongan orang lain tidak akan menyakitkan. Ih, dia kok gini-gini, yang dengan kata lain sebetulnya mengatakan kita bukan orang baik. Ketika kita sudah ikhlas menerima kenyataan, ketika itulah kita akan bisa lebih tenang. Makanya ikhlas itu adalah sebuah energi hidup yang luar biasa, energi perisai hidup yang sebenarnya, yang mampu melindungi kita dari hal apapun. Setelah kita bisa ikhlas menerima semuanya, yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengaku salah. Setelah proses internal carut marut seperti itu, kita harus mengaku salah kepada Allah. Ya Allah, terlepas dari aku manusia yang pasti berbuat dosa, yang pasti berbuat salah, yang tidak bisa dihindari. Tetap saja kesalahan itu ada kesalahan. Kita harus mohon ampun pada Allah. Kita harus minta maaf sama Allah untuk ketidakberdayaan kita. Lalu kita mohon pertolongan. Kita mohon pertolongan kepada Allah agar kita dimampukan berhenti dari kecanduan ini. Tidak ada rahmat tanpa ampunan. Rahmat itu kebaikan. Jadi kalau kita nggak ngaku salah dulu, kita nggak menjelaskan kesalahan kita dulu, kita nggak mengakui kesalahan, Allah Maha Suci, kita itu salah. Allah Sang Pencipta, sudah adabnya harusnya seperti itu. Baru akan datang kebaikan. Kalau kita mau minta bantuan aja kepada manusia apapun statusnya, tentu kita akan merasa harus punya sopan santun kan. Kenapa kita rela hati ikhlas santun kepada manusia, kepada petinggi, kepada pejabat, kepada instansi apapun, kepada orang kaya. Tapi kenapa kita tidak rela hati kalau kita harus santun kepada Allah? Yang Allah ini adalah Tuhan yang menciptakan yang lebih daripada manusia siapapun. Yang manusia itu hanya umurnya 60, 70, 80, 90, 100 dan toh tetap aja dia tidak ada suatu hari nanti. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah pasti mendatangkan pertolongan. Satu kali kegagalan, kita punya niat baik, niatnya masih lemah, kemudian kita kecanduan lagi. Memang begitu, wal asri. Kita akan terus bergejolak sampai kita bisa mengumpulkan tekad yang banyak. Kita dari mengumpulkan rupiah 25 repis, 5 repis, kemudian sampai akhirnya karena kita terus berjuang, hanya uang 5 repis, 25 repis, 100 rupiah itu kan bisa menjadi 1 juta. Dari energi lemah, kebaikan yang lemah, kesungguhan yang lemah, lama-lama menjadi kesungguhan yang membulat. Ketika kita terus jujur kepada Allah, ketika kita terus memohon kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, ketika energinya sudah besar, tidak mungkin kita tidak bisa berhenti. Dalam carut marut menunggu besarnya energi itu, kita tentu saja juga harus memperkuat diri kita dengan apa? Syukur. Mari perbanyak syukur. Syukur itu adalah mengingat yang baik, mengakui yang baik sebagai yang baik, kemudian kita ingat. Jadi yang disebut dengan syukur itu adalah kejujuran kita bahwa sesuatu ini baik dan kita mengakuinya ini baik ini. Dan kita hidup di atas kebaikan itu, kita ingat kebaikan itu bukan sekarang, oh ya enak ini aku, cuman enak saja. Tapi tidak diingat, tapi tidak dihargai, cuman diterima, ya enak aja lah aku traktir dia. Tapi kita gak pernah bilang, oh terima kasih, kita merasa biasa saja. Nah itu, kalau syukur kita merasa istimewa, kita merasa terbantu, kita merasa sangat tertolong. Dengan berbanyak syukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Ya Allah, setelah kecanduan, misalnya kita kecanduan pornografi, berkali-kali nonton, tapi alhamdulillah mataku gak buta. Berkali-kali nonton, berkali-kali koli, manuke balik gosok-gosok, alhamdulillah ndak lecet, ndak luka. Atau kalau luka, alhamdulillah lukanya ndak nemen begini, selalu ada yang bisa kita syukuri. Kalau kita kecanduan belanja baju-baju kinclong sampai kita punya utang jutaan, ya Allah alhamdulillah dengan hutang ini aku menjadi sadar, selalu ada cara untuk bersyukur.
Jadi candu, siapapun akan punya kecanduan, karena hidup ini diciptakan oleh Allah yang maha luar biasa, terlalu kuat. Allah maha kuat, Allah maha hebat, terlalu tidak mampu kita untuk berlepas diri dari kesenangan disediakan oleh Allah. Mari kita ikhlas dengan kenyataan kita tidak mampu berlepas diri dari kesenangan itu. Mari kita memohon ampun kepada Allah. Mari kita memperbaiki diri. Mari kita kumpulkan kesungguhan kita sehingga menjadi sebuah energi besar yang mampu menggerakkan kita. Ibaratnya seperti kita masuk ke dalam jurang, kita sekali mencoba mendaki keluar dari jurang tidak bisa, sedikit demi sedikit kita terus mencoba, kita pasti bisa keluar dari jurang itu. Mari kita berikan kesungguhan meskipun kesungguhan itu masih lemah. Mari kita berikan kesungguhan meskipun itu hanya berupa niat-niat yang masih belum terwujud. Niat yang belum terwujud itu harus terus kita pelihara supaya mereka kelak mampu menjadi energi yang besar untuk menggerakkan kita. Mari maafkan diri kita sendiri yang tidak berdaya. Mari kita maafkan diri kita sendiri. Ini hidup kita. Kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, siapa yang mau menghargai? Yang punya toko aja tidak mau ngasih harga, apalagi orang lain. Mari kita hargai diri kita sendiri. Harga itu adalah berbentuk kesyukuran, berbentuk keikhlasan. Kita ini makhluk ciptaannya Allah yang tidak berdaya, tidak bisa maju tidak kena, mundur tidak kena, tidak bisa maju kena pasti mundur kena, ke kanan kena, ke kiri kena. Kemanapun kita tidak bisa lepas dari ketetapan Allah. Mari kita maafkan diri kita sendiri yang hanya manusia, yang hanya makhluk ciptaan Allah. Mari kita ikhlas dengan takdir yang sudah kita jalani ini. Oh, aku sama Allah dituliskan takdir gini, kenapa kok harus tertulis takdir seperti ini dalam hidup? Kenapa aku harus mengalami seperti ini? Mari kita ikhlaskan. Itulah manusia, itulah wujud bahwasanya manusia itu tidak bisa apa-apa. Kita tidak minta hidup, Allah yang menghidupkan. Kita nggak pengen mati, Allah mematikan. Kita nggak pengen nanti dihisap, kita pasti akan dihisap. Itu menunjukkan kemakhlukan, betapa kita tidak berdayanya, betapa Allah maha berkuasanya. Pemberontakan kita dengan foya-foya, dengan kita minuman keras, dengan kita seks bebas, dengan kita menjauhi nilai-nilai keagamaan, tetap tidak bisa mengalahkan kekuatannya Allah. Hati kita ketika terus berbuat buruk akan terus terguncang, akan terus bergetar, akan terus gelisah sampai kita mencari sumber kegelisahan dan memperbaikinya. Itulah takdir kehidupan yang harus kita terima. Jika kita tidak mampu menerimanya, mari kita berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, mampukan aku menerima takdir kehidupan ini. Tolonglah aku dengan ketidakmampuanku. Allah adalah Tuhan. Sama seperti hanger yang harus digantung, kita hanya bisa bergantung kepada Allah. Sehina apapun kita, seburuk apapun kita, hanya kepada Allah lah kita bergantung. Tidak bisa dibohongi, tidak bisa diingkar. Seberapapun kita berlari menjauh, melarikan diri dari Allah, kita tetap akan kembali ke sana. Tidak ada candu yang tidak bisa disembuhkan, meskipun butuh 20-40 tahun, tetap bisa disembuhkan. Waktu yang dibutuhkan begitu lama bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Semakin cepat kita percaya kepada Allah, maka akan semakin cepat terselesaikan, maka akan semakin cepat bisa menjadi lebih baik.